aku suka sama kamu, tapi tahun depan ku nikahi. Itu gimana? Oh gitu. Booking dulu. Ini banyak korban-korban yang tergantung saat ini statusnya, Ustaz. Jadi gimana bos ya? Ya. Itu gimana, Ustaz? Sebenarnya kalau gantung-gantung itu baru kita berusaha. Kenapa? Karena kan bisa jadi nanti datang orang lebih bagus daripada orang itu. Oke. Nah itu rugi kita gantung. Sementara dia nggak ada kepastian. Menikah itu Ustaz, itu seperti kita masuk di tengah hutan banyak bunganya. Kita lihat pertama bunganya indah. Kita merasa kalau melihat bunga kayak lebih indah lagi. Begitu terus. Makanya ya, kalau sudah ketemu orang yang soleh, yang baik, ya taat, itu sebagai indikasi sudah cukup untuk kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat remaja makmur dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bincang-bincang ringan terkait dengan sudah kepengen nikah. Ya, bersama Ustaz Fatur Rahmi, kita akan bahas tuntas terkait dengan perihal sudah kepengen nikah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya, insyaallah Ustaz. Ini Ustaz, kita akan ngobrol ringan Ustaz tentang tema kita hari ini, sudah kepengen nikah. Nah, jadi banyak fenomena teman-teman remaja kita ini Ustaz, yang satu sisi dia sudah kepengen nikah Lagi atau enggak? bukan Ustaz, masih yang pertama Ustaz, insyaallah. Bukan lagi Ustaz. Sudah kepengen nikah, tapi di sisi lain dia mungkin secara finansial belum memadai Ustaz. Gimana Ustaz tuh solusinya Ustaz? Nah, pengen nikah nih, pengen gimana dulu? Karena pengen cinta monyet, atau memang betul-betul pengen nikah? Ya ada pengen, ada kebelet nikah. Nah, itu beda ceritanya. Yang mana ini? Ini memang betul-betul pengen Ustaz, plus kebelet. Ya, kalau sekarang kan lihat pergaulan, fenomena masyarakat, fenomena informasi itu mempercepat orang kepingin nikah. Nah, cuman ada orang nikah itu nikahnya betul-betul ikhlas, gitu. Tapi ada juga yang nikah karena nafsu, ya. Itu beda dia. Orang yang nikahnya ikhlas karena Allah itu biasanya kalau dia ingin nikah, itu dia nikahnya ikhlas, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya. Tapi kalau yang kebelet nikah bukan karena ikhlas, karena nafsu, itu biasanya habis nikah hilang, hambar dia. Nah, ini beda fenomenanya. Maka yang mana dulu? Nah, saya usah mulai dulu nikahnya yang mana versinya? Yang kebelet nikah, yang kepingin nikah, atau nikah dipaksa? Itu rahasia negara Ustaz. Nah, ya, kalau kita ambil misalkan kasusnya dia memang sudah kebelet nikah Ustaz. Nah, ini kebelet, yang namanya nikah itu kan nggak mungkin sendiri. Ya, nikah itu harus ada lawan nikahnya, ada pasangannya. Jadi kalau kebelet sendiri sudah enggak. Nah, kalau kebeletnya sendiri, itu Nabi sarankan apa? Berpuasa. Kenapa puasa? Nah, puasa itu bisa menahan hawa nafsu. Ketika kita makan kurang, kemudian minumnya kurang, ya, asupan energinya kurang, maka energi ang-ang itu bisa turun ya gitu. Maka Nabi sarankan anak muda atau remaja yang kira-kira belum siap tapi sudah ada hawa-hawa untuk nikah itu suruh puasa sunnah. Nah, apalagi sekarang puasa Ramadan ini, ya, ini bisa mengekang hawa nafsu. Nah, yang syarat kita juga jaga mata, jaga lainnya, jaga pergaulan. Kalau enggak, kebeletnya terus-terusan, gitu. Terus gimana kita bisa membedakan bahwasanya keinginan untuk menikah tuh benar-benar bukan dari nafsu,
Tapi yang benar-benar adalah memang apa namanya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita emang harus menikah. Itu gimana? takdir gitu ya. Biasa, emang kayaknya ini udah harus nikah ini. Nyalakan takdir juga nih. Nah, ini ya Ustaz Maulana nih. Ada orang syahwatnya memuncak, tapi dia belum punya sasaran. Itu manusiawi. Karena kan tubuh kita ini secara hormonnya dia bersiklus. Ya, karena itu kalau dalam mekanisme biologisnya itu ada orang mimpi basah. Itu karena apa? Karena dorongan hormonalnya sedang meningkat. Nah, ada yang keluar jerawat, itu hormonal. Bagi masa puber itu biasanya. Nah, karena itu untuk mengatasi yang seperti ini, kita harus selektif dalam menyaring informasi yang bisa menstimulus nafsu, syahwat. Itulah kenapa dalam Islam itu suruh kita untuk menjaga pergaulan, menjauhi yang berhubungan dengan zain, zina. Zina itu sebenarnya apa? Indah. Dan ayat itu apa? La taqrabu zina. Kenapa dibilang jangan dekat atau jangan lakukan? Kenapa dibilang jangan dekat? Karena itu yang namanya indah itu biasanya orang ya seperti kena sihir, nggak sadar dia. Nah, maka Al-Quran itu menyebutkan dalam surah Allah menyebutkan ya, zayyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banina wal qanatil muqantara min adh-dhahabi dan seterusnya. Sebut dengan kata zayyina linnas. Jadi keindahan, perhiasan di mata manusia itu apa? Suka kepada perempuan. Nah, jadi apa? Kita kalau lihat yang indah biasanya terpesona. Ya, makanya dilarang tebar pesona. Apa itu bahaya? Kalau nggak siap, ya memusnahkan anak orang, jangan tebar pesona. Akan timbul korban-korban berikutnya. Itu dia kurban-kurban berikutnya. Ya, ya. Saya pernah tanya mahasiswa saya, ada yang pernah pacaran tuh 50 kali, 20 kali. Nah itu, itu efek tebar pesona. Mungkin dia yang tebar pesona atau orang lain yang tebar pesona, terpengaruh. Nah, mungkin apa yang dilihat di internet, ya, yang suka ngumbar lihat keindahan yang dilarang oleh syariat, itu akan mempercepat kita ya, terhunus oleh hawa nafsu syahwat. Nah, makanya banyakkan puasa, banyakkan berzikir, apalagi yang aktif di masjid itu. Nah, itu godaannya lebih besar sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya yang datang ke masjid orangnya cantik pula. Ganteng-ganteng pula. Syaitan itu biasanya dia pintar untuk ngasih pembenaran. Enggak apa-apa nih Ustaz. Ustaz kan pengajar TPA. Itu ustazahnya. Ingatkan qul tahajud. Ustazah jangan lupa tahajud ya. Padahal hatinya saya suka sama dia. Itu bahaya. Berarti kalau misalkan tadi kita tidak menggunakan media sosial dengan yang berlebihan tadi, kita melihat sesuatu yang mungkin yang benar-benar saja, yang baik-baik saja, bisa jadi mungkin rasa cinta tadi yang pengen nikah tadi memang betul-betul sesungguhnya soalnya, bukan tadi yang tadi nafsu tadi saja. Nah gini, ada orang yang memang sudah cinta. Oke. Ya, udah jatuh cintanya, susah juga kita. Kan? Karit ya, kata orang Sunda mah. Kita bahasanya mah karit cindrong ya, jatuh cinta ya. Udah jatuh. Nah, jatuh hati. Nah, Rasulullah SAW itu satu ketika Ubel sahabat Nabi itu sama Rasulullah, tiba-tiba lewat perempuan yang cantik, dia noleh. Nah, dia balik lagi. Begitu yang kedua, langsung dilarang sama Nabi. Jadi kalau nggak sengaja itu rahmat. Tapi kalau disengaja itu
syahwat. Itu cenderung ada syaitan. Nah, tapi jangan pula kan, kalau gitu saya lihat sekali jangan terlalu lihat terus. Yang kedua nggak boleh. Nah, itu akal-akalan namanya. Nah, jadi dalam memanajemen cinta itu, ya, Islam tidak melarang orang jatuh cinta. Karena cinta itu hadir tidak dikehendaki. Cinta itu rahmat. Kita suka sama orang, atau orang suka sama kita. Kita tidak bisa bilang, stop, nggak boleh ya. Aku larang cintaku, nggak bisa. Karena hati ini, ya, kata Nabi, berada di antara jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang memberikan cinta. Itu Allah. Cuman sekarang, bagaimana kita memanage cinta itu agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh cinta boleh, suka itu boleh. Cuman caranya harus dengan cara yang halal. Cara yang dibenarkan sama aturan kita. Oke, Ustaz. Kaitan dengan cara yang halal tadi, Ustaz. Nah. Ini banyak juga fenomena di tengah-tengah kita semua remaja ini. Aku suka sama kamu, tapi tahun depan ku nikahi. Itu gimana? Oh gitu. Bukti dulu. Ini banyak korban-korban yang tergantung saat ini statusnya, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz? bos ya? Ya. Itu gimana, Ustaz? Sebenarnya kalau gantung-gantung itu merugikan perusahaan. Kenapa? Karena kan bisa jadi nanti datang orang yang lebih bagus daripada orang itu. Oke. Nah itu rugi kita gantung. Sementara dia nggak ada kepastian. Saya ini akhwat ya ceweknya gitu ya. Saya udah lama. Dia bilang setahun lagi ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang berjamin setahun lagi dia masih hidup atau masih suka sama kita? Nah, dia bilang dalam masa setahun ini datang orang lebih bagus, bila kita nak tolak semuanya. Karena itu, ya, hendak mempercepatlah nikah. Jarak antara pindangan dengan nikah, itu khidbah itu nggak boleh lama-lama. Di samping itu, banyak timbul fitnah. Gitu. Maka itu, Nabi katakan, sembunyikan khidbah lamaran. Misalnya Pak, saya bilang, saya mau nikah itu lamaran tuh. Dan itu nggak boleh main-main. Nah, sembunyikan. Kemudian umumkan nikah. Nikah yang sunyi-sunyi, itu nggak boleh nikah siri dah. Itu tidak sunnah itu. Jadi kalau nikah itu diumumkan. Umuman terus. Saya Mardani menikah istri pertama ini, kedua ini, ketiga ini, misal. Nah, misal. Jadi menggantung itu posisinya jangan lama. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Dan jangan disebarkan. Ini berapa udah ada pre-wedding foto lah, ya kan? Udah berdua lah gandeng. Fotonya aja juga. Ya kan? Kan jatuh martabat apa? Jatuh martabat keluarga, ya kan? Kalau sudah terlanjur seperti ini, Ustaz, bagi seorang wanitanya harusnya seperti apa, Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lama kita ingin berbuat baik, selalu ada jalan untuk berbuat baik. Allah tidak pernah membuka pintu kebaikan, menutup pintu kebaikan. Ya, kecuali bagi orang-orang yang mereka sudah tertutup hatinya. Yang sudah ya sudah, tapi ke depan kita harus berpositif tinggi, perbaiki. Ya, kalau kita ingin dapat suatu hal yang baik, apalagi jodoh yang baik, caranya juga harus baik. Gitu. Ya. Sesuatu yang baik, caranya prosesnya harus baik. Sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus bagaimana harusnya seseorang ini mempersiapkan dirinya? Kan tadi biar dianggap ini sudah layak nih, bukan karena nafsunya. Apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang pengen nikah, yang sudah kebelet nikah tadi ini, agar benar perasaan itu, rasa cinta itu benar-benar adalah rahmat ataupun karena pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena nafsu tadi. Apa yang harus dipersiapkan saya? Saya ini nggak lama orang lain. Saya sendiri agak lama. Kenapa? Fenomena keadaan seorang itu berbeda. Ya, lingkungannya, kondisinya nggak sama. Dan semangat juga berbeda. Ada orang
nggak punya modal apa, pokoknya saya nikah. Dia modal yakin aja, ya, modal dengkul, ya. Modal dengkul tapi punya iman sama Allah. Sesuatu hal yang baik itu kalau kita niatkan untuk kebaikan ridha Allah, pasti Allah akan berikan kemudahan. Kenapa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, ya. Fasayunassiruhu lil yusra. Kalau kita dalam posisinya ingin taat kepada Allah, ingin takwa kepada Allah, kita benarkan itu syariat Allah itu, ya. Yakinlah Allah akan berikan kemudahan. Itu. Yang penting ingat dulu. Nah, memang ya secara zahirnya kita harus siapkan kira-kira kebutuhan untuk akad nikahnya apa. Kita boleh minimal ada maharnya. Itu. Sebenarnya Nabi nggak sarankan harus buat pesta besar meriah, itu nggak mesti. Yang penting ada rukun nikah. Ada mempelai laki-laki, ada perempuan, ada saksi, ada wali atau hakim, ada ijab kabul, selesai. Gitu, umumkan ke publik, ya, walimah ala kadarnya, ya. Cuman tadi itu menikah itu jangan cuma indah, ya, diangan-angan. Kenapa? Menikah itu merubah status hidup sendiri jadi berdua, bahkan jadi bertiga, berempat dan sebagainya. Kenapa? Punya anak dan punya keluarga. Ada keluarga kita, ada keluarga istri. Itu manusia Allah buat berbeda-beda, nggak sama. Beda bentuk tubuhnya, beda pikirannya, beda ilmunya, beda keluarganya, itu dipersatukan. Di sini kita butuh penyamaan visi. Kalau nikahnya karena Allah, ya, perbedaannya itu harus bisa dipahami bersama. Kalau enggak, nikah 3 hari, langsung bubar, langsung cerai lagi. Ya, apalagi laki sama perempuan itu punya, ya, psikologis yang berbeda. Ya. Laki ngomongnya, marah-marah, itu biasa. Perempuan tersinggung. Itu bisa beda, apalagi itu beda suku, ya, beda keadaan, beda keluarga, beda pendidikan, itu sangat pengaruh. Maka itu penting dipersiapkan. Nah, dimana betulnya kita punya iman, kemudian punya pengetahuan keagamaan. Di sini, ketika kita punya dasar iman yang kuat kepada Allah, keikhlasan, ya, ketakwaan, setiap kita jumpa masalah dengan istri kita itu nanti, kita mungkin harus banyak husnuzon sama Allah. Kalau nggak susah, yang punya nikah harus sudah ngerasakan gimana. Memang butuh kesabaran. Yang cewek juga gitu. Suami yang dibayangkan sebagai seorang pangeran yang mengayomi belum tentu. Ya, waktu lihat pertama, soleh gitu ya, fasih gitu. Pas dia nikah, rupanya apa? Tidurnya dengkur, aduh Pak, ya kan? Ya kan? Macam dengkurnya, ya, entar kentut, ya, itu lah. Kejadian tidak seperti itu. Tidak seingin dibayangkan itu. Tapi itulah realita kehidupan yang harus dijalani. Tidak ada orang yang sempurna. Nah, niat kita itu yang akan menyempurnakan apa? Amal-amal baik kita itu. Ketika kita punya niat untuk berbuat baik, maka kita harus iring dengan kesabaran dan kebersamaan. Ya, berarti yang terpenting adalah niat, Ustaz, ya. Niat yang baik diiringi dengan amal-amal yang baik pula, sehingga biasanya itu kalau kita sudah punya niat baik, amalan yang baik, nanti bantuan Allah itu akan turun dengan sendirinya, Ustaz, ya. Duitnya kurang, tapi ini ada lagi, Ustaz, gimana, Ustaz? Ada kawan kita mungkin, teman sahabat kita yang sudah lama menunggu. Oke. Ya. Mungkin belum ketemu channelnya, ya. Si ini bukan, si itu bukan, si bukan, bukan. Nah, menikah itu, Ustaz, itu seperti kita masuk di tengah hutan banyak bunganya. Kita lihat pertama bunganya indah. Kita merasa kalau melihat bunga kayak lebih indah lagi. Begitu terus. Makanya ya, kalau sudah ketemu orang yang soleh, yang baik, ya, taat, itu sebagai indikasi sudah cukup untuk kita terima. Kalau kita harus buat syarat nanti, kita tambah syaratnya, misalnya apa? Minimal gajinya 10 juta, ya, harus sudah S3. Susah kita. Nabi cuma bilang 4, tambah kita lagi dari 6. Nah, itu yang panjang. Nabi bilang apa? Dijamaliha, karena ganteng cantiknya, gitu ya. Dinasabiha, karena keturunannya. Nah, jadi
ganteng, keturunan, Imali. maliha, hartanya, diniha, agamanya. Kata Rasulullah, ambil dinihanya, agamanya. Kerabat jadah. Kalau kamu pilih agamanya dulu, kamu yang lainnya beres. Apalagi ada agamanya, orangnya cantik, ya, ganteng, kaya, keturunan cucu orang gila. Wah, itu biasa lagi. Ya, cuma itu 1001 biasanya. Nah, jangan tergantung tinggi angan-angan. Dapat orang yang soleh, solehah, bismillah. Jadi kita harus evaluasi kenapa kita lama ketemu. Ya, jadi bicara diri sendiri. Tapi tidak apa-apa, ini ibrah bagi semua orang. Ya, supaya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tapi antum lama bukan karena melihat bunga yang lain saya bukan. Itu bab ini kita sendiri ya. Oke, teman-teman dimanapun anda berada, menarik sekali kita bahas masalah nikah ini. Kalau ada yang bertanya nanti tuh. Oh iya, ada yang tanya kasih jumpain sama dia aja. Oh iya, teman-teman yang bertanya, berikutnya. kita akan buat sesi berikutnya. Tolong di komen di channel kita ya. Nanti akan kita buat sesi berikutnya terkait dengan permasalahan-permasalahan atau persiapan-persiapan nikah. Bagaimana yang seharusnya, nanti silakan teman-teman komen di kolom komentar. Ya, terima kasih Ustaz Fathur Rahmi atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih ragu-ragu untuk nikah, Allah tetapkan hatinya untuk segera menikah. Teman-teman yang masih menunggu jodoh terbaiknya, Allah segerakan juga untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Teman-teman yang masih mempersiapkan dompetnya agar tebal untuk maharnya, Allah juga mudahkan rezekinya dengan rezeki yang halal untuk lagi banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.